Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 11, kelas Hukum Internasional D dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman Hakim, SHMH, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Negara sebagai Subjek Hukum Utama dalam Hukum Internasional. Dalam makalah ini akan terbagi menjadi 8 subbab yang akan dijelaskan oleh yang pertama, Adelia Aiza Rahma dengan NPM 07, Muhammad Rozak Febrian Haidar dengan NPM 85, Faruk Ansori dengan NPM 91 dan Anissa Diana Pratiwi dengan NPM 174. Perkenalkan, nama saya Delia Iza Rahma, NPM saya 21071010007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal mula terbentuknya negara dan juga bentuk-bentuk negara. Jadi pembentukan negara itu terbagi menjadi dua proses, yaitu secara primer dan juga secara sekunder. Pembentukan negara secara primer disebut juga dengan pembentukan negara yang paling pertama di dunia, karena masyarakat itu berkembang dari primitif atau sederhana menjadi masyarakat modern atau yang lebih kompleks. Menurut G. Jelinek, pembentukan negara secara primer ini terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama yaitu fase persekutuan, lalu yang kedua fase kerajaan, yang ketiga fase negara, yang keempat fase negara demokrasi, dan yang terakhir fase diktator. Yang kedua ada pembentukan negara secara sekunder. Pembentukan negara secara sekunder itu adalah perkembangan dari negara yang sebelumnya. Jadi karena adanya revolusi, lalu penaklukan, penggabungan, maka negara itu menjadi negara baru. Nah, dalam pembentukan negara secara sekunder ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan faktual dan pendekatan teoritis. Pendekatan faktual itu dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara, karena pendekatan ini tuh berupaya untuk menjelaskan terbentuknya negara dari kenyataan-kenyataan yang ada. Lalu ada pendekatan teoritis. Pendekatan ini tuh berdasarkan pada metode falsafah, yaitu hipotesis dan juga teori yang mengacu pada pemikiran yang logis. Bentuk-bentuk negara itu ada dua, yaitu kesatuan dan juga serikat. Negara kesatuan ini tuh bersifat tunggal, jadi hanya memiliki satu pemerintahan pusat. Dalam pelaksanaannya itu terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sentralisasi dan juga desentralisasi. Berbeda dengan negara serikat. Negara serikat itu merupakan gabungan dari beberapa negara. Jadi negara serikat ini tuh memiliki kekuasaan atas negara bagian dan juga mengambil alih beberapa kewenangan seperti pertahanan, politik luar negeri, telekomunikasi, dan juga moneter. Yang menjadi kewenangan atau urusan negara bagian itu adalah urusan dalam negeri. Anissa Diana Pratiwi, NPM 174. Subbab yang ketiga adalah aturan hukum, di mana ada beberapa aturan hukum yang dianut oleh seluruh negara di dunia. Yang pertama adalah civil law, dengan aturan hukum yang berasal dari undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif suatu negara yang disusun secara sistematis. Contohnya adalah negara Indonesia. Yang kedua adalah common law atau Anglo-Saxon, dengan aturan hukum yang bersumber pada jurisprudensi dan hakim dapat membuat aturan baru untuk negaranya. Contohnya adalah negara persemakmuran Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Australia. Yang ketiga adalah customary law atau hukum adat yang dikenal sebagai hukum tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan suatu kelompok yang melekat. Yang keempat adalah religious law atau hukum agama yang berpedoman pada kitab suci dan kepercayaan agama mayoritas di negara tersebut. Yang kelima adalah mixed law atau hukum campuran, dengan adanya dua campuran atau lebih yang menjadi satu dalam suatu negara, dan aturan hukum ini dapat ditemukan di negara bekas jajahan, contohnya adalah Afghanistan. Yang terakhir adalah sistem hukum sosialis yang merupakan hukum komunis, contohnya adalah negara Rusia dan juga Korea Utara. Subbab yang keempat adalah atribut negara. Atribut yang pertama adalah ukuran suatu negara yang terdiri dari pendapatan per kapita, keadaan negara, luas wilayah, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya alam suatu negara yang berfungsi sebagai sumber kehidupan dan juga ciri khas negara tersebut. Yang ketiga adalah letak geografis suatu negara sebagai penentu batas negara dan agar wilayah negara tersebut tidak diklaim oleh negara lain. Yang keempat adalah kekuatan militer yang berfungsi untuk melindungi dan juga menjaga negara dari ancaman eksternal dan juga internal. Yang kelima adalah keadaan demografis dan juga politik suatu negara. Yang keenam adalah kapasitas ekonomi suatu negara sebagai pengelola keuangan dan pertimbangan kerjasama internasional. Yang ketujuh adalah karakteristik suatu negara, meliputi lambang negara, lagu, semboyan, dasar falsafah, dan bendera bangsa.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak Febrian Haidar, NPM 2107-101085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doktrin tindakan negara dan juga cara perolehan wilayah. Kedaulatan suatu negara merupakan syarat mutlak yang harus ada pada jati diri setiap negara. Kedaulatan suatu negara ditandai dengan kemampuannya dalam menempatkan posisinya sebagai yang tertinggi dari segala aspek yang terdapat dalam negara tersebut. Paham ini sebenarnya banyak ditolak karena buah hasil dari pemikiran ini menyebabkan negara tidak dapat diikat oleh apapun termasuk hukum sendiri, karena posisinya yang paling tinggi tidak dapat tunduk pada apapun. Maka dari itu, pemahaman yang lebih sesuai dari kedaulatan negara adalah dengan dikaitkannya pada doktrin tindakan negara. Dalam suatu kasus yang pernah terjadi dalam jurisprudensi negara terkait penuntutan suatu badan usaha milik negara lain, hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena terdapatnya imunitas negara lain yang patut dihormati. Kerancuan dalam hal batasan terkait tindakan negara perlu dibahas dan ditentukan kembali dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang bersangkutan. Karena dalam pelaksanaan dari doktrin tindakan negara hanya mengandalkan itikat baik yang didasarkan dengan melihat hak-hak yang patut diterima oleh negara lainnya. Oleh karena kelonggaran sanksi yang diberikan juga terhadap doktrin tindakan negara ini, belum ada gugatan yang dilayangkan pada pengadilan internasional terkait gagalnya pelaksanaan doktrin ini. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara perolehan wilayah. Perolehan wilayah oleh satu negara dapat lebih tepat disebut sebagai perolehan kedaulatan teritorial, atau berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda oleh suatu negara yang ada dan anggota masyarakat internasional atas negara lain. Sejak awal perlu diperjelas bahwa pengakuan suatu negara tidak dapat dianggap sebagai perolehan wilayah. Cara-cara memperoleh wilayah secara tradisional dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu penyerahan, pendudukan, pertambahan, penaklukan, dan yang terakhir ada penetapan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farkan Sori dengan NPM terakhir 091. Nomor 7 yaitu hak dan kewajiban negara. Negara tentu memiliki hak dan kewajiban. Menurut J.G. Starke, hak tersebut antara lain: 1. Kekuasaan eksklusif untuk mengurusi urusan-urusan dalam negeri. 2. Kekuasaan atas orang asing untuk menerima atau mengusirnya. 3. Berhak memiliki perlindungan istimewa diperuntuk utusan diplomatiknya apabila berada di negara lain. 4. Yurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Sedangkan kewajibannya diantaranya yaitu: 1. Kewajiban untuk menghindari tindakan kedaulatan di wilayah berdaulat negara lain. 2. Kewajiban untuk menghindari upaya tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar kemerdekaan wilayah negara lain. 3. Kewajiban untuk tidak mengintervensi atau ikut campur pada urusan internal negara lain. 8. Suksesi negara. Suksesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain sebagai akibat bergantian negara untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional. Pengertian tersebut menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Negara lama atau negara yang digantikan disebut dengan istilah predecessor state, sedangkan negara yang menggantikan disebut dengan sebagai successor state. Dalam praktiknya, suksesi negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal yaitu bentuk di mana tidak ada lagi international identity dari suatu negara karena seluruh wilayahnya hilang. Contohnya, pada 1832, negara Kolombia terpecah menjadi 3 negara merdeka, yaitu Venezuela, Ekuador, dan New Granada. Setelahnya yaitu suksesi parsial, yaitu bentuk negara ini masih ada predecessornya, tetapi sebagian wilayahnya itu memisahkan diri, seperti Indonesia dengan negara Timur-Timur. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.